Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falih Syafiur Razak dari Fakultas FITK Prodi Tadris Bahasa Inggris akan membawakan resume di tanggal 31 dan tanggal 1 PPAK D1 dan D2. Pendahuluan. Peran dan kontribusi mahasiswa tidak perlu diragukan lagi. Hari ini, ketika ada mahasiswa yang benar-benar peduli dan peka terhadap suatu, entah keputusan pemerintah atau universitas, kita harus menyampaikan aspirasi kita secara solutif dan menyampaikan gagasan kita yang berguna agar bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas akhir atau mendapatkan nilai dan gelar, tapi juga tentang pengabdian di mana ada nilai-nilai kemanusiaan yang bisa kita amalkan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh pasif terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di kampus ini, dan kita sebagai mahasiswa harus terus belajar dan berproses. Sebagai well-educated community, mahasiswa harus mampu membaca fenomena sosial secara kritis agar tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis. Mahasiswa adalah generasi milenial yang diharapkan menjadi penjaga nilai-nilai utama Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa. Maka dari itu, galilah ilmu sebanyak-banyaknya dan tepatlah mental dan spiritual dengan baik sehingga layak menjadi pemimpin perubahan. Jadilah mahasiswa PTKIN yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Kreativitas dan inovasi dicirikan dengan pribadi yang berpikir out of the box dengan karya-karya bermanfaat bagi masa depan bangsa. Profil singkat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama. Dibentuklah panitia pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui surat keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syariah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersama oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Usuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui surat keputusan Menteri Agama nomor 66 tahun 1964. Dalam perkembangannya, 3 fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997. Pada pertengahan 1997, Fakultas Tarbiyah Malang, IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi sekolah tinggi
Agama Islam Negeri Malang atau STAIN Malang. Dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula, STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel. Visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Visi mewujudkan pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berprestasi internasional. Misi A. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. B. Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. 1. Kedalaman spiritual. 2. Keagungan akhlak. 3. Keluasan ilmu. 4. Kematangan profesional. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diformatkan dalam bentuk integrasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Seluruh mahasiswa pada tahun pertama dan tahun kedua wajib bertempat tinggal di ma'had. Adapun kebijakan mutu yang akan tertera pada layar sebagai berikut. Enjoy saja, masih banyak kok, tenang. Saat ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains, Fakultas Teknologi, dan Fakultas Humaniora. Saat ini, UIN Malang sedang dalam tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, saat ini sedang memperbanyak event-event internasional, mahasiswa abroad dan prodi internasional, dan lain-lain. Upaya untuk menasionalisasi dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir dan bagi kampus untuk menaikkan kredibilitas. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membangun karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah, lembaga bahasa, rumah tahfidz, dan rumah modernisasi beragama dan perpustakaan. Ada informasi akademik yang bisa kalian baca di sini. Dan juga ada informasi kemahasiswaan yang kalian juga bisa baca di slide-slide berikut. Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Senat Mahasiswa atau SEMA
diketuai Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMAU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA: membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Lanjut ke UKM. UKM Menwa, organisasi bersejarah, pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jawa Barat. Semboyan: penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa: mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. UKM Pramuka, salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja: Anjang Sana, perkemahan wikarya, temu alumni, musyawarah pandega. UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Rajawali. UKM Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. Gema Gita Bahana mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan: membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Ada beberapa divisi: divisi kaligrafi, divisi qiraah, divisi MC, divisi qasidah, divisi nasyid, divisi sholawat, dan divisi gambus.
UKM teater berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi, sosialisasi, olahraga, dan ilmiah. UKM Union, unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Anders Irfan SH MPD. Stafnya: usaha, pengurusan Kopma, public relation, pemasaran, personalia, karyawan, big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Relation Jatim, Diksar. UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3, ada 6 departemen. Event Organization, Departemen Studio, Music Management, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. UKM GT, Jepret Club, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Moto: aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu melihat dunia nyata. UKM Simfoni, program unggulan on air, Symphony Indie Awards Station, on air, daily program, and weekly program. UKM LKP 2M, Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro LKP 2M, kajian, melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata maupun media sosial. UKP UAPM, inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, berdiri pada tanggal 21 Maret 1986. Visi: memihak kesadaran nurani. Filosofis teks: UAPM melambangkan independensi. Agenda rutin: diklat tingkat dasar, upgrade skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Produk: Hipos berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi deep news yang kritis analitis. Ada juga materi dari Bapak Basri Zain, moderasi beragama, judul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam.
Orang sering menilai seorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer yang viral, moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesoris-aksesorisnya biar tampak, dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang, seperti ceramah dakwah, memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tetapi menurut sosiologis ada perbedaan, karena pada pemahamannya ada radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi, dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the Jewish and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antara pemeluk agama. 2. Historisitas Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, not war. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not the Middle Eastern Arab. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Adapun pesannya, 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. 3. Mahasiswi UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Terima kasih.